bertentangan dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'aidan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat aid, wala taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tanggapan kepada Ustadz yang disebut dengan haul. Itu dari berbagai macam provinsi, bahkan negara-negara mancanegara datang untuk menghadiri haul, sebuah kuburan keramat ataupun kuburan yang dianggap kuburan wali. Rasulullah saja melarang melakukan hal itu di kuburannya. Terus mengapa dilakukan di kuburan orang-orang yang kita tidak tahu betul apa tidak dia bertentangan dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri aidan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat aid, wala taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Wahai yang telah mengkritisi keras tentang masalah haul atau tidak sepakat dengan masalah haul yang dikerjakan oleh sebagian orang Islam, bahwa acara haul itu sendiri, kata Ustadz tadi, dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pelarangan tersebut memang berdasarkan hadis sesuai yang disampaikan. Di antaranya adalah ketika menyinggung hadis yang berupa la tattakhidhu buyutakum qubura atau la taj'alu buyutakum qubura atau la taj'alu qabri aidan. Jadi ada dua opsi ini, tapi dua opsi ini yang merupakan poin besar yang perlu saya kupas tuntas. Apa maksud daripada hadis tersebut? Apakah sudah cocok dengan persoalan haul yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam? Sebagaimana kita tahu tujuan dari haul itu apa, dan memang momentum haul itu isinya apa kita tahu. Tapi saya tidak ingin mengupas tuntas apa yang ada dalam acara tersebut. Akan tetapi saya spesifik di dalam masalah hadis yang disampaikan Ustadz tadi ya. Kita tahu Ustadz tadi itu memang ajarannya agak begitu ekstrim, atau yang dikenal dengan salafi ya, karena mereka tidak mau dikatakan wahabi. Jadi begini, kita dalam memahami hadis perlu kita juga memahami syuruhul hadis, syarah-syarah daripada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita memahami secara letterlek atau memahami secara lahiriah, maka banyak pemahaman yang akan menjadikan persoalan atau pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama di dalam mensyarahi hadis. Mari kita kupas tuntas. Yang pertama adalah, saya tidak ingin membahas tentang masalah la tattakhidhu atau la taj'alu buyutakum qubura. Akan tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku itu hari raya atau perayaan. Dari hadis ini disimpulkan oleh Ustadz tadi, atau yang dikenal dengan faham-faham ekstrimnya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit melanggar tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, atau perayaan haul itu tidak dilaksanakan dan tidak dianjurkan atau tidak dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu memang jurus ampuh. Mari kita telisik dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ada namanya kitab Syarah Riyadhus Shalihin, itu namanya kitab Dalilul Falihin, bahwa hadis Nabi yang berupa la taj'alu qabri idan
ini ada penjelasan secara luas atau lahir beberapa kerangka hukum yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis tersebut. Saya bacakan qala at-Turibisti, idza fassarna al-ida biwahidil a'yadi fa fil hadis mudhafun ay la taj'alu ziyarata qabri idan. Jadi di sini konteks awal mula atau kita garis bawahi, janganlah kalian ziarah kubur baginda Nabi itu sebagai bentuk hari raya, aula taj'alu qabri madhara idinnya, atau sebagai perayaan lah, perayaan hari raya seperti itu. Dan kemudian dari hadis ini, wa maknahu an-nahyu anil ijtima'i li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam ijtima'ahum lil idi, bahwa dalam hadis ini ada pelarangan untuk berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan tersebut, perkumpulannya sama halnya perkumpulan dalam hari raya. In huwa yaumun rukhisa fihi allahu wa tikhadhu zinah, yang mana yang namanya Id itu sendiri adalah hari yang dijadikan toleransi atau dijadikan rukhsah untuk melakukan lahu, sesuatu yang tidak berguna, dan kemudian ittikhadhu zinah. Ittikhadhu zinah itu yang membuat hiasan-hiasan, katakanlah bermegah-megahan ya. Wa yubrizuna fihi linuzati wa idharis sururi ila akhirih. Jadi poinnya hadis tersebut, perkumpulan untuk berziarah ke makam Nabi dilaksanakan seperti halnya ziarah untuk perayaan, yang mana yang menjadi alasan di situ kok dijadikan perayaan dikarenakan yaumun rukhisa fihi allahu wa tikhadhu zinah, ada sesuatu yang tidak bermanfaat atau menghambur-hamburkan harta lah, kalau saya contohkan seperti itu ketika bahasanya ittikhadhu zinah, karena nanti konsekuensinya juga akan dikaitkan masalah ittikhadhu zinah itu masalah idaatul mal dalam kitab lain seperti itu. Kemudian selanjutnya, wahasiluhu annal manhiya anhu alal awali, dan kemudian apa yang menjadi kesimpulan para ulama, perlu kita ketahui yang dilarang oleh para ulama tentang hadis tersebut adalah al-ijtima'u inda qabrihi lizina warraqsi wallahwi wattorbi wa ghairiha minal muharramati allati tu'malu fil a'yadi. Jadi yang dilarang itu ziarah kubur atau mengadakan perkumpulan, mengadakan ihtifal, mengadakan perayaan di dalam kuburan baginda Nabi atau kuburan yang lain atau makam-makam yang lain. Lizinah tujuannya untuk berhias-hias dan kemudian joget-joget dan kemudian sesuatu yang tidak bermanfaat. Watorbu, dan juga bermain alat-alat yang dilarang oleh agama. Karena apa? Dari kesemua alasan ini, lizina itu minal muharramati allati tu'malu fil a'yad, yang mana semua peralatan dan tujuan itu yang dilakukan di hari raya itu semua termasuk dari sesuatu yang diharamkan. Jadi itu yang pertama. Wa alasani, dan kemudian yang kedua adalah almanhi anhu muawadatun tuaddi ilal ikhlal li'azimil hurmah, dan kemudian membiasakan, yang mana membiasakan tersebut bisa menyebabkan ikhlal. Ikhlal itu ya cacat yang melanggar aturan, ada sesuatu yang bersifat haram dilakukan, li'azimil hurmah. Jadi seperti itu, awil malali atau bosan, au su'il adabi au nahwi dzalik. Jadi memang ada alasan-alasan tertentu mengapa kok diharamkan. Apalagi dalam hadis tersebut menyebut Id, perayaan. Nah, Id itu perlu juga dijelaskan apa yang menjadi pelarangan dalam konsep Id itu sendiri. Wujudul muharramat diantaranya adalah ittikhadhu zinah, ittikhadhu torbi, dan kemudian ittikhadhu lahwi,
Jadi seperti itu. Semua kerangka itu memang sudah diharamkan. Bukan berarti yang namanya ziarah kubur kalau memang dilaksanakan tidak ada sesuatu yang diharamkan maka no problem. Dan apalagi ini konteksnya ziarah, kita kontekstualkan masalah haul. Haul itu bagaimana konsepnya? Haul itu tidak selalu di kuburan, satu. Dan kemudian haul itu dilaksanakan bukan hanya setiap tahun saja. Kadangkala ketika orang mempunyai mempunyai sa'ah, mempunyai kemampuan untuk melakukan haul. Jadi background haul itu sendiri memang dikenalnya oleh kaum salafi ini sudah melanggar dengan hadis ini katanya. Tapi kita kontekstualkan ternyata tidak ada sesuatu yang bertentangan. Jadi seperti itu. Apalagi haul itu diisi dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran dan kemudian mengirimkan pahala, ya kan no problem kalau seperti itu. Jadi sangat miris sekali ketika menggunakan dalil ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.